Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang dan tersebar sampai ke penjuru galaksi. Oke, langsung aja kita ke ngulik Star Wars. Hello there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Di kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan ngulik detail dari series The Book of Boba Fett, tepatnya chapter 4 yang berjudul The Gathering Storm. Untuk yang terakhir kalinya dalam pemulihan luka-luka bekas Sarlacc, Boba Fett kembali ke Bacta Tank. Dan untuk yang terakhir kalinya juga kita kembali ke waktu Boba antara setelah ditinggal mati oleh para Tusken dan sebelum Boba bertemu dengan sidekicknya Fennec Shand, mengambil kembali kapal Slave One-nya, mengambil kembali armornya, serta mengambil alih tahta Jabba the Hutt dari Bib Fortuna. Dalam misinya untuk mengambil kapalnya Slave One, Boba pergi menuju ke Jabba's Palace dengan menunggangi bantanya. Dalam perjalanannya kita bisa melihat tulang belulang dari seekor banta, di mana ini mengingatkan kita dengan tulang belulang Krayt Dragon yang ada di A New Hope, tepatnya saat C-3PO berjalan di gurun pasir setelah terdampar di Tatooine dan terpisah dengan R2-D2. Melihat terlalu banyak penjaga di depan gerbang garasi Jabba's Palace, apalagi ditambah dengan Boba yang tidak menggunakan armor dan senjatanya, Boba pun menunda dan menunggu waktu yang tepat untuk misinya dalam mengambil Slave One. By the way, tampilan bagian belakang garasi dari Jabba's Palace di sini sangatlah akurat dengan tampilannya yang ada di video game Battlefront. Menunggu momen yang tepat untuk mengambil kapalnya, Boba beristirahat dan makan dengan api unggun yang menyala di tengah gurun. Di kegelapan malam Tatooine ini kita bisa melihat cahaya dari 3 bulan di langit Tatooine yang pertama kali kita lihat di film Attack of the Clones. Dari kejauhan Boba melihat sebuah cahaya suar terpancar. Boba pergi ke arah sumber cahaya suar tadi dan menemukan Fennec Shand, sang assassin dari Mid-Rim yang tergeletak mati. Ini jadi koneksi langsung ke The Mandalorian Season 1, di mana setelah penyuruh atau bos dari Fennec Shand ditahan oleh New Republic, Fennec Shand jadi buronan dan diburu oleh bounty hunter Toro Calican bersama Mandalorian Din Djarin. Toro Calican diberi saran oleh Fennec sendiri yang berkata kalau Mandalorian Din Djarin dan alien kecil hijau asuhannya Grogu yang sedang diincar oleh Imperial Remnant alias sisa-sisa kekaisaran lebih berharga daripada Fennec dan bisa membuat Calican mendapat reputasi yang sangat tinggi. Mendengar itu, Toro Calican yang tidak semudah itu mempercayai Fennec pun menembak Fennec dengan tetap mengikuti saran Fennec demi mendapat keuntungannya sendiri. Fennec yang sekarat pun dibawa ke salon tempat para Mutt memodifikasi cybernetik mereka di pinggiran kota Mos Eisley. Di ngulik detail sebelumnya, Sang Padawan menemukan detail kalau para Mutt ini jadi referensi ke Darth Vader yang sama-sama cyborg. Sekarang Sang Padawan jadi teringat Dr. Cornelius Evazan yang kita kenal muncul di A New Hope dan Rogue One A Star Story, di mana dokter gila ahli bedah ini juga dikenal dengan salah satu karya Mutt-nya yang adalah Decraniated, manusia yang diubah menjadi budak pelayan layaknya droid tanpa akal. Decraniated ini bisa kita lihat di Solo A Star Story dan Rogue One A Star Story. Di sini terlihat tangan cybernetik yang dipakai si pemodif ini adalah tangan dari B2 Super Battle Droid yang dipakai separatis selama Clone Wars. Setelah modifikasinya selesai dan terbangun, Fennec berhadapan dengan Boba yang sudah dianggap mati. Sesuai perkataan Boba, kita bisa melihat paralel antara karakter Boba dan Fennec yang sama-sama ditinggal mati di gurun pasir Tatooine. Boba yang mengenal reputasi Fennec meminta bantuan Fennec untuk mengambil kembali kapal Fire Spray-nya Slave One yang ada di Jabba's Palace. Dalam misi untuk mengambil kembali Slave One, Fennec menggunakan sebuah droid kecil sebagai alat untuk memindai seluruh wilayah Palace beserta penjaga-penjaga yang ada di dalamnya supaya misinya terencana dan berhasil. Droid ini terlihat mirip seperti prop droid yang biasa dipakai Empire dan juga training remote yang biasa dipakai Jedi untuk melatih kemampuan dan skill lightsaber mereka. Selagi bersiap-siap sebelum misinya dimulai, Boba mengungkapkan rencana-rencananya yang selanjutnya setelah dia mendapat kembali kapalnya dan armornya. Salah satu di antaranya adalah rencana Boba untuk meninggalkan kehidupan bounty huntingnya
dengan mengambil alih tahta Bib Fortuna sebagai daimyo yang memimpin Gothra. Sebelum disebut di series The Mandalorian dan The Book of Boba Fett ini, istilah Gothra dikenal dari sebuah organisasi yang disebut sebagai Droid Gothra, sebuah organisasi droid yang memperjuangkan hak mereka sebagai droid. Untuk makna yang pasti dari sebutan Gothra ini, mungkin Gothra adalah istilah dari galaksi Star Wars dalam menyebut sebuah organisasi atau serikat, di mana di sini makna Gothra sendiri berkaitan dengan sebuah bentuk kekuasaan yang menempatkan seorang daimyo sebagai pemimpin tertingginya. Boba mengungkapkan bahwa pengalamannya yang hampir membuat dia kehilangan nyawanya adalah alasan dibalik dia yang ingin meninggalkan kehidupan bounty huntingnya. Suku Tusken yang menyelamatkan Boba yang sekarat juga tentu jadi motif bagi Boba. Di ruang dapur Jabba's Palace terdapat droid EV-99, di mana droid yang pertama kali kita lihat di Return of the Jedi ini memasak katak yang sama dengan katak yang biasa dimakan Grogu di The Mandalorian. Adapun sebuah chef droid yang pertama kali muncul di Attack of the Clones, di mana droid ini mengingatkan kita dengan General Grievous. Dan yang terakhir ada LEP servant droid yang pertama kali muncul di The Clone Wars. Setelah melawan beberapa penjaga Jabba's Palace, Boba dan Fennec pun berhasil mengambil Slave One. Sebagai pembalasannya terhadap keluarga barunya Tusken yang semuanya habis dibantai, Boba dengan Slave One-nya menembak dan menghabisi semua member geng Kintan Striders yang ada. Boba ke Sarlacc Pit dalam pencariannya untuk mendapat armor Beskar-nya kembali. Akhirnya terungkap kalau Boba sudah terperangkap di dalam Sarlacc Pit ini selama bertahun-tahun, yang berarti sekitar selama 5 tahun lamanya. Setelah menghadapi Sarlacc yang lalu akhirnya mati oleh ledakan seismic charge, Boba pun gagal menemukan armornya. Seperti yang kita tahu, pada saat ini armor Boba Fett ada di tangan Cobb Vanth, Marshal kota Mos Pelgo, di mana dia mendapat armor Beskar itu dari para Jawa yang memulung armor Boba di malam saat Boba mengalami koma pasca keluar dari Sarlacc Pit. Beberapa waktu kemudian setelah Boba gagal menemukan armornya ini, akhirnya Boba berhasil menemukan orang yang mengambil armornya. Dalam misinya untuk menemukan Mandalorian lain yang masih ada, Mandalorian Din Djarin pergi ke Tatooine setelah mengetahui ada seseorang yang memakai armor Mandalorian di planetnya, di mana orang itu adalah Cobb Vanth. Mengetahui kalau Cobb Vanth bukanlah seorang Mandalorian, Din Djarin pun meminta Cobb Vanth untuk mengembalikan armor Beskar yang dia pakai. Sebagai bayarannya, Din membantu Cobb Vanth mengalahkan Krayt Dragon yang mengancam warga Mos Pelgo dan juga para Tusken Raider. Melihat itu, Boba membuntuti Din Djarin sampai ke Titan, di mana Boba berhasil mengklaim armornya kembali, lalu membantu Din Djarin dalam mengalahkan Imperial Remnant yang mengincar Grogu, seorang Jedi Padawan penyintas Great Jedi Purge. Setelah berhasil mereklaim armornya, Boba pun kembali ke Tatooine dan mengambil alih tahta daimyo dari Bib Fortuna. Kembali ke Boba Fett sekarang yang sudah sepenuhnya pulih dari penyembuhan baktanya. Saat ditanya soal kabar Mayordomo, Fennec menjawab dengan kalimat kiasan, Mayordomo bernyanyi seperti Yuzum. Yuzum adalah spesies yang berasal dari Endor, di mana karakter Yuzum yang paling dikenal adalah Joh-Yowza, penyanyi Jabba's Palace yang ikut bernyanyi bersama Sykes Noodles dan band Max Rebo di Return of the Jedi. Boba pergi ke Sanctuary di mana di sana Black Krrsantan sedang mengamuk, menyerang Trandoshan, spesies musuh bebuyutan Wookiee. Saat mencoba untuk menenangkan Santo alias Krrsantan, Madam Garsa berkata bahwa amukan dan kekacauan Santo dianggap sebagai teror dan kekejaman pada masa galaksi sekarang yang lebih beradab. Perkataan yang diucapkan Madam Garsa ini mengarah ke timeline series ini yang berlatar di era New Republic, di mana eranya dikenal sebagai era pemerintahan yang lebih beradab, tidak seperti era Galactic Empire dulu di mana kejahatan dan kekejaman menyebar hampir ke seluruh penjuru galaksi. Di mana salah satu contohnya adalah Santo di era Empire dulu yang menjadi seorang petarung di arena gladiator, di mana orang-orang di galaksi malah bersorak-sorak melihat kekejaman yang tidak beradab itu. Melihat amukan Santo, Boba Fett pun merekrut Santo untuk bergabung ke dalam Gotranya. Di Jabba's Palace, Boba bertemu dan bernegosiasi dengan keluarga Trandoshan, keluarga Aqualis, dan keluarga Klatooinian, 3 keluarga yang memimpin tiap teritori Mos Espa. Dalam perundingannya, Boba Fett mengajukan kerjasama untuk bersatu mengalahkan Pike Syndicate atau setidaknya bersikap netral dan tidak terlibat dalam perseteruan antara Gotra Boba Fett dan Pike Syndicate. Dengan jawaban yang tidak sepenuhnya meyakinkan, tiap perwakilan dari 3 keluarga Mos Espa pun mengiyakan apa yang dikatakan Boba.
Boba Fett mulai menyusun rencana dalam persiapannya untuk berperang melawan Pike Syndicate. Boba berkata kalau untuk urusan harta dan kredit, Gotaranya punya banyak. Masalahnya ada di kurangnya pasukan dan petarung untuk berperang melawan Pike yang memang kalah secara jumlah. Fennec pun bilang kalau kredit bisa membeli pasukan dan petarung, kalau mereka bisa mencari petarung yang tepat. Musik theme dari The Mandalorian yang terdengar di ending chapter ini pun jadi pertanda untuk kemunculan Mando alias Din Djarin yang nantinya akan membantu Boba Fett dan Gotranya dalam berperang melawan Pike. Ya, itu tadi ngulik detail dan easter egg serta review sang parawan dari The Book of Boba Fett Season 1 Chapter 4 Badai Berkumpul. Gimana menurut kalian? Like, share, and subscribe. Cek video dan playlist yang lainnya. Follow juga sang parawan di media-media lain untuk update-update yang lainnya. The Force will always be with you, and this is the way.